Itu ngapain tuh Pik pertama-tama? Oh, sampai gue jatuh ya. Aktiva lancar, itu aktiva lancar guys namanya guys. Aktiva lancar dibagi hutang lancar. Jadi current ratio itu aktiva lancar dibagi hutang lancar. Tuh AL tuh aktiva lancar ya guys ya. Tuh. Nah itu di bawahnya tuh, aduh tadi palanya ngang anjir ya. Nah, quiz apa tuh? Itu apa namanya? Quiz. Quick ratio. Dibagi dengan hutang lancar. Nah, aktiva lancarnya berapa? Yang tahun 2000. Misalnya kan dimintannya buat tahun 2021. 2021. Rp2.157.000 dibagi 770.000 guys, sama dengan berapa tuh? Hitung. Ini emas apa tembaga nih? Jangan pakai emas dulu, nggak boleh. Kalau laki. Ada yang mau nanya jawabannya? Cepet video lama nih. Gede, makin lama makin gede. Berapa? $2,80 guys. Nah, itu quick ratio tuh aktivasi lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Nah, itu kalau cash ratio tuh cash dibagi hutang lancar gitu. Ini sekalian sama yang bagian B-nya kan interpretasi dan setiap hasil yang dilakukan supaya nggak makan banyak waktu. Nah, arti dari 2,8 ini yaitu setiap 2,8 aset lancar jadi perusahaan itu memiliki 2,8 aktiva lancar atau aset lancar di setiap hutang lancar. Berarti kan aktivanya itu lebih besar dari hutangnya. Nah berarti perusahaan itu punya likuiditas yang baik. Jadi dia tuh mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang quick ratio persediaannya berapa? 560. Aktiva lancarnya 2.157.000 dikurangi 560.000 dibagi 770 dikurangi 560.000 baru dibagi 2,07. Kan kalau yang itu 2,8 aset lancar memenuhi setiap hutang lancar. Nah kalau yang ini itu setiap 2,7
aset lancar tanpa persediaan, perusahaan bisa memenuhi utang lancarnya. Kewajiban memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tinggal di apa ya? Jadi kalau yang ini tentang setiap aktivitas lancar terhadap utang lancar, kalau yang ini setiap aktivitas lancar tanpa persediaan setiap utang lancar. Kalau lebih dari satu berarti baik, perusahaannya bisa bayar kewajiban jangka pendeknya. Jadi enggak, utangnya itu enggak numpuk, pasti kebayar gitu. Oke. Jika lebih dari satu, maka perusahaan, jika lebih dari satu, maka perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek. Utang utang lancar ya, tulis. Yang penting paham kan lebih dari satu gitu. Jadi ini tuh harus lebih dari satu. Kalau lebih kurang dari satu itu artinya perusahaan itu nggak bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Utang mulu berarti itu. Ya kalau misalnya 0, berapa gitu. Kalau satu tuh berarti masih sama tuh, antara aset dan utang itu masih sama gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan rugi itu menjual aset, utang masih bisa dibayar. Jadi kan ngomong ya gitu. Nah, yang kasnya berapa kasnya? Berapa? 1.10.000. Itu hasilnya berapa? Video lo. 1,57 guys. Nah itu masih bagus tuh. Kalau yang ini kan tentang aset lancar setiap utang. Yang ini aset lancar setiap utang tanpa persediaan. Nah yang ini kas setiap utang. Jadi kasnya itu 1,57 setiap utang lancar. Jadi utang itu masih bisa kebayar dengan cash. Jadi nggak usah perlu jual aset kayak persediaan dan lain-lain. Intinya jika lebih dari satu maka perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek. Mau yang itu yang current, ataupun yang cash. Intinya yang likuiditas itu utang-utang aja. Memenuhi kewajibannya. Kelihatan nih. Depanan Tapi juga lebih lo. ke kewajiban jangka pendek. Di solvabilitas yang PhD dikasihkan itu ada 4 ya. Itu ngapain tuh? Nah, Di sama solvabilitas itu kan ada 4 ya. nulis. Ada DTA, DE, DIA, sama fixed charge coverage. Nah, kalau yang fixed charge coverage itu kan butuh biaya sewa. Nah, karena di laporan biaya sewanya nggak ada, jadi nggak perlu. Tapi kalau mau diangan-angan itu, misalkan kayak biaya sewanya 10.000, nah boleh.
Oh. Casing lo baru tuh casing. Total utangnya berapa? Nih. DTA itu Lihat di laporan laba ada rugi. gue. DTA sama dengan total hutang dikurangi dibagi total aktiva. Kan di situ ada kewajiban lancar 770 ya. Karena di sini dimintanya total hutang, bukan cuma kewajiban lancar, maka kewajiban jangka panjangnya juga dimasukin. Berapa? Bukan yang sama modal. 456. Nah, yang total aktifannya baru yang bawah, yang warna hijau. 2.660.000. Itu berapa? Itu Bang Abang apa? Ngapain pakai laptop dia? Hasilnya berapa? Duh, Yang udah dapat jawabannya. 0,33. Nol koma tiga tiga empat dua. Sudah dapat nih 0,3342. Karena yang diminta itu DTA, jadi itu total aset rasio. Karena dinamai karena yang diminta tuh presentasinya. Oke. Nah, jadi Gitu guys. 33,42% dari total aktiva itu dibayarkan oleh hutang, dibiayai oleh hutang. 33% asetnya perusahaan Bayarnya pakai hutang. dibiayai oleh hutang. Oh, iya. Manggil. Total Nggak mau. Lama berat. total ekuitas itu semua modal sama semua laba ditahan. Berapa? Yang 2 juta itu kan ditambah dengan hutang. Jadi memang nggak ditambah dengan hutang. Jadi yang dijumlahkan tuh cuma saham biasa sama laba ditahan. 1 juta 770 ditambah 456 dibagi 1.500.000 berapa 900. Total hutang dibagi total equality. Equality itu equality ya. Itu equality yang DE total hutang dibagi equality. Ya guys. Sorry guys. Nah. Itu total equality ya, total ekuitas.
walau. Nah ini sama dengan tuh 770 ditambah 456 dibagi 1506.000 tambah 936.000 936.800 sama dengan 1226 0,50 19. Aduh, Nah, 50% dari total 0,50 19 sama dengan equity itu sumbernya dari hutang yang kayak hutang bank dan hutang usaha. Nah itu 0,50 19 ekuitasnya itu bukan modal dia sendiri, ada dari pinjam atau enggak dari 0,5019 sama dengan 50,19%. EBIT itu Tie apa tie? laba sebelum bunga dan pajak. Tie apa Mik? Tie apa Mik? Kalau anak yang nggak ngerti. Bunganya berapa? Tuh EBIT-nya sama dengan 438.900, bunganya 22.990. Tah. Berapa? 19 sama 19,9. Nggak tahu. Dan terus nulis gimana? Nah, Laba sebelum bunga dan pajaknya tuh 19 kali lebih besar dari bunga yang harus dibayar. aduh. EBIT 19 kali lipat dari bunga yang harus dibayar. Apa itu? Nah ini tinggal tambahin dibagi ini udah. Nah ini dibagi ini. Jadi tuh perusahaan Nggak tuh tahu. masih bisa bayar bunga. Apa? Dari labanya itu masih bisa dibayarkan. Jadi bunganya itu nggak keanggurin lah. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Tapi kalau kita kebalikannya itu kan EBIT 19 kali lipat dari bunga yang harus dibayar. Ya. Kalau kebalikannya, Kalau misalkan 0, itu berarti dia rugi dong. Soalnya bunganya aja nggak bisa dibayarin sama laba yang sebelum bunga dan pajak. Sebelum pajaknya aja pasti nggak bisa gitu. Soalnya kan bunganya aja nggak bisa dibayarin gitu. jadi keterangannya EBIT 19 kali lipat dari bunga yang harus dibayar. Berarti EBIT kurang dari bunga yang harus dibayar. Artinya perusahaan nggak bisa bayar bunga. Yang siapa ya cek? Oh my god guys. EBIT dari mana EBIT? EBIT gade. Gue udah tahu. Kasih tau gua. Boleh tahu. Loh, lu private boleh tahu? Coba kasih tau gua. EBIT dari mana EBIT? EBIT dari mana? Yang atasnya. Iya maksudnya EBIT. EBIT maksudnya apa? Ini nih. Laba sebelum bunga dan pajak. Oh. 900 terus bunganya 20 Dulu lah. Oh, EBIT itu berarti tadi apa tuh? Laba sebelum bunga dan pajak. Oh. Nah, aktivitas.
aktivitas. Duh, 2 juta 48 2.48.200 guys total asetnya. Duh, kurang bagus nih angle-nya kita sini. Ya nggak usah digedein lagi.